Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekarang cari pasangannya dua-dua. Pasangannya dua-dua. Cari dua-dua pasangannya. Di dalam rumah Tuhan, berkumpul dalam kasihnya, bersuka dalam anugerahnya, bersuka cita semua. Sekarang cari pasangannya lima. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam. Cari delapan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sambil bergandengan tangan ya bersama-sama. Yuk, nyanyikan kembali. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Di dalam lagi cari Tuhan cinta, cari 10. Ayo 10. Mari bersuka cita semua. Di dalam cari 13. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi, kumpulan lebih lagi. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bilang ada dirinya, mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Terjadi kuasa terkawin, semua saling mengasihi. Betapakah ku menjadi keluarganya Tuhan. Sungai sukacitamu ya, ayo Kak. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama. Oh yes. Sukacitamu Mana sukacitanya? dalamku. Ayo menari, menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Semua suka
masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kita mau melakukan masing-masing.
Tahu dipulihkan dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Saya pun dahulu memang bukan hamba Tuhan. Saya anak dari Pendeta Yohan Lumoindong. Walaupun orang tua saya, papa saya hamba Tuhan, tapi saya dulu nggak mau jadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Ketika dibilang, Kak, kamu harus menjadi pelayan Tuhan, tapi saya bilang, nggak mau Pak, maunya jadi businesswoman aja, biar banyak duit, ya kan? Aduh Pak, nggak mau deh pelayanan kayak gitu. Saya masih menolak bangetan untuk menjadi hamba Tuhan gitu, karena ini hal yang sulit ya saudara-saudara untuk menjadi hamba Tuhan. Saya masih suka ngafe, masih suka live musikan, teman-teman saya banyak yang belum percaya Tuhan. Jadi menurut saya kedagingan saya itu lebih kuat. Hingga suatu saat saya berada di titik lemah paling rendah dalam hidup saya. Semua teman-teman saya meninggalkan saya. Banyak orang ngomongin saya segala macam lah, yang walaupun itu tidak ada benarnya gitu. Itu saya merasa down banget, dan hanya ada satu pribadi yang peduli akan hidup saya, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang lain meninggalkan kita, memang hanya ada satu pribadi yang selalu setia di dalam hidup kita dan di samping kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu terjadi tahun 2017. Suatu saat dan suatu malam, itu dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi, terus Tuhan ngomong di telinga saya, jadilah hambaku, jadilah hambaku. Saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Padahal yang ngomong Tuhan Yesus, saya tolak lagi. Saudara-saudara bayangin kan, di kamar saya itu sebelah kanan, persis di atas kepala saya ada foto Tuhan Yesus gede banget. Memang benar gede banget gitu. Itu ngomong terus, ya jadilah hambaku, jadilah hambaku. Saya sebel saudara-saudara, saya nggak mau karena jadi hamba Tuhan. Tuhan jangan ngomong deh sama saya karena saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Ngomong aja sama yang lain, banyak orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan gitu kan. Saya nggak mau, udah berkati saya aja biar saya dapat banyak duit, bisnis saya diberkati, biar saya bisa berkati orang tua saya dan keluarga saya. Itu simpel pemikirannya kan ya. Tapi itu Tuhan ngomong terus berbulan-bulan sampai 1 tahun. Saya capek akhirnya. Saya bilang gini, oke deh Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan, ya udah pakai saya aja, buka semua pelayanan saya. Dan ini saya belum jurusan teologi dulu kuliahnya gitu kan, masih awal-awal, udah akhir-akhir S1 gitu. Terus saya mikir, aduh nggak mau deh nih, semoga Tuhan salah gitu ya, nggak mau saya jadi hamba Tuhan. Terus akhirnya jam 3 pagi itu saya ke kamar papa mama saya ketok, mah, gak dibukain pintu, ya jam 3 pagi, masa iya masih melek gitu kan. Saya ketok terus, Pah bangun dong. Akhirnya mereka bangun, papa buka pintu kamarnya. Iya Kak, kenapa? Saya dengan polisi bilang, Pah, saya dipanggil Tuhan. Papa saya begini loh, ini Yohan Lumoindong nih ngomong seperti ini. Hah? Kamu mau mati Kak? Bayangin. Jadi dipanggil Tuhan maksudnya untuk pelayanan, Pak. Saya bilang gitu. Dan papa ngomong kayak begini, udah deh Kak, gak usah aneh-aneh. Kamu mungkin lagi ngimpi, lagi halu. Udah balik tidur aja ya. Papa gak percaya kamu mau jadi hamba Tuhan gitu. Ya Tuhan, bagaimana orang tua kandung saya aja gak percaya saya mau jadi hamba Tuhan, apalagi diri saya gitu kan. Ya udah saya balik tidur lagi, saya cross check. Ini apa benar suara Tuhan gitu ya. Kadang memang suara Tuhan itu nyaris tak terdengar. Betul? Sama suara hati kita aja kadang kita sulit untuk membedakannya. Tapi kalau kita peka dengan Tuhan dan kita bergaul akrab dengan Tuhan, pastinya kita bisa mendengar suara Tuhan itu. Pagi-paginya saya bangun jam 7:30, papa udah di bawah. Kak, setelah papa pikir-pikir ya, kayaknya memang itu mungkin suara Tuhan ya. Ya nggak tahu juga sih Pak, aku juga kurang yakin gitu kan. Bener atau enggak itu suara Tuhan kan harus diuji, betul? Papa bilang, ya udah deh Kak, kamu sekarang tes deh untuk S2-nya, dia bilang gitu. Tes apa Pak? Untuk sekolah teologi, cari university terbaik dunia dan tersulit dunia. Bayangin saudara-saudara, masa saya mau jadi hamba Tuhan disuruh begitu gitu kan? Aduh, gimana ya Pak? Pokoknya harus cari. Di negara manapun cari. Mungkin bagi papa saya gini ya, aduh biar nih anak gagal gitu kan. Saya mah seneng kalau gagal, orang saya nggak mau jadi hamba Tuhan waktu itu. Ya udah deh Pak, saya cari, nemu di Amerika, namanya Fuller University. Oke, yaudah aku apply ya Pak ya. Ini kan bahasa Inggris bisa lah. Memang kalau untuk bahasa Inggris
Itu tidak ada kesulitan gitu bagi saya gitu ya saudara-saudara. Udah, saya tes sebulan, 2 bulan, nggak dapat kabar. Ih, saya udah seneng. Yes, nggak dapat kabar nih, berarti ini bukan Tuhan nih yang ngomong sama saya gitu kan. Setelah bulan kelima, saudara-saudara, saya dapat email. Congratulations, you have been accepted to our university. Saya langsung, aduh Tuhan, kenapa diterima sih gitu kan? Tapi tetap manusia ada sombongnya. Saya bilang, oh enggak, ini bukan karena Tuhan, pasti kebetulan aja karena kemampuan saya nih. Dan papa saya juga nggak percaya. Kak, bener nggak? Coba kamu cek lagi tuh emailnya, dapat. Bener Pak, dan saya dapat beasiswa 40% gitu kan. Oh ya udah, tapi Kak kayaknya enggak ya kebetulan ya Kak. Papa juga percaya itu kebetulan kan Pak. Coba Kak, kamu cari lagi Kak, yang lebih sulit lagi di dunia. Pak ini udah sulit Pak, ini udah nomor 1 waktu itu untuk teologi gitu kan. Enggak Kak, ada lebih sulit. Di mana? Di Israel saudara-saudara. Ya elah Pak, saya ngomong bahasa Indonesia aja masih belibet gitu kan. Ini apalagi suruh ngomong bahasa Ibrani gitu. Langsung Bapak, udah ayo, kalau memang itu Tuhan, ya udah, saya apply, sama sekali nggak dapat balasan. Ini lebih lama lagi, 6 bulan nggak dapat kabar, 7 bulan nggak dapat kabar. Saya kesel. Udah deh Pak, ini kayaknya memang bukan jalan Tuhan ya. Memang saya bukan dipanggil untuk hamba Tuhan gitu. Bulan ke-9, ingat banget saya bulan ke-9. Dikabarin saya keterima dengan beasiswa lebih tinggi 60% saudara-saudara. Dan abis itu nggak kelar sampai sana. Oh ya Pak, ini kayaknya udah benar suara Tuhan ya Pak. Ya Kak, udah harus ambil. Begitu saya ambil online, COVID tahun 2019 ya. 2019 akhirnya saya S1 selesai dulu. Saya ambil 2 jurusan. Saya ada lulusan IS dan teologi gitu kan. Ya udah Pak, berarti S2-nya kita ambil di Jakarta aja ya Pak, karena COVID semuanya. Oke, ambil di Jakarta, dan memang Tuhan itu yang berbicara kepada saya saudara-saudara. Saya bisa mengambil kuliah master saya dalam teologi di Jakarta, di Sekolah Tinggi Alkitab Kristen Lembaga di Jakarta, pusat di Manado, dan saya bisa selesai selama 9 bulan. Belum pernah ada satu mahasiswi pun selama kampus itu dibangun sampai detik hari ini, tidak pernah ada mahasiswa atau mahasiswi yang lulus 9 bulan saudara-saudara. Dan emang itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena His grace itu. Terus saya bilang, Pak, puji Tuhan ya Pak, bisa selesai di sini. Oh ya udah Kak, itu yang Israel gimana? Ternyata papa saya tetap mau menyulitkan saya dengan mengambil Ibrani itu. Akhirnya saya chat lagi mereka, bisa nggak kalau saya lanjut ini untuk ke arah doktor? Oh sangat bisa, dia bilang. Oh gitu ya, oke. Saya ambil itu, dapat beasiswa 60%. Again, satu-satunya orang Indonesia di kelas itu saudara-saudara. Dan saya yang paling muda di kelas itu di Hebrew University of Jerusalem. Saya bukan berusaha untuk memamerkan diri, no. Tapi saya mau memperlihatkan kasih Tuhan dan mujizat Tuhan melalui saya. Kan ini ada tulisannya recovery by His grace. Yang semuanya sakit sekarang jadi sembuh karena Tuhan. Yang dulunya mungkin sakit hati, broken heart, nih kelihatan nih banyak yang broken heart ya kan di sini ya kan. Oh jangan ngomongin nanti aja. Mungkin banyak yang putus cinta kemarin-kemarinnya. Tapi harus ingat ada Tuhan Yesus. Semua orang tuh pasti mau yang terbaik untuk dirinya, betul? Tetapi terkadang kita suka lupa kalau yang terbaik itu datangnya dari Tuhan, dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita buka sesuai dengan tema Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ayo di Alkitab, mungkin ada yang bawa Alkitab nggak apa-apa, tapi kan sekarang smartphone bisa pakai buat Alkitab ya. Oke, Lukas 24 ayat 1 sampai 12. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu,
Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Lukas 24 ayat 1 bilang, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kita kan mau diselamatkan nih, mau dipulihkan by His grace. Apa yang harus kita lakukan? Respon kita tuh harus seperti apa? Yang pertama itu adalah time. T yang pertama adalah time. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Ini hari apa saudara-saudara? Senin. Berarti pada hari itu, pada hari ini Tuhan sangatlah bahagia bahwa kalian semua bisa berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk diri masing-masing. Nah, time memang bagi banyak orang untuk meluangkan waktu untuk Tuhan itu pasti sulit, betul? Saya mau pacaran, walaupun sih kelihatannya sini banyak yang jomblo gitu ya, kelihatannya. Nah yang kepala pasti jomblo tuh, yang tengah ya kan. Memang kita suka, mau pacaran nih, mau hangout nih sama teman-teman, mau nonton, ada film baru, tahu nggak sih? Pasti kan semuanya mau gitu. Kalau diajak beribadah sulit banget, tetapi mintanya gede sama Tuhan. Tuhan berikan saya jodoh yang takut akan Engkau. Yang tanggung jawab Tuhan, yang tajir, semuanya begitu kan maunya. Terus yang tampan, kata Tuhan, anakku, engkau meminta banyak, tetapi waktu yang engkau berikan untuk aku sedikit. Coba deh, tempatkan diri kita sebagai orang yang seperti ini. Bukan hanya saat kita butuh Tuhan, Tuhan ada. Tetapi di saat Tuhan butuh kita, kita ada. Pikirkan itu baik-baik. Sama seperti gini ya, di rumah ketika orang tua kita bilang, Kak, tolong dong anterin papa pelayanan. Nih kalau di rumah saya karena nggak ada yang bisa nyetir ya saudara-saudara. Tolong dong bantu papa pelayanan. Ayo Kak anterin, sopir nggak masuk. Aduh, kalau saya mah males ya sebenarnya gitu kan. Anterin orang tua kita, nyetirin, udah capek gitu kan ya. Terus dengar firman hampir setiap hari. Terus boring gitu loh. Nanti dia ketemu teman-teman, itu yang saya pikirkan. Tetapi itu yang seharusnya kita lakukan. Di saat orang tua kita butuh kita, kita ada. Mereka aja bisa membiayai uang sekolah dan uang kuliah kita. Uang jajan kita bisa dibiayai tanpa kita minta. Betul? Berarti kan mereka selalu ada di saat kita butuh. Nah ini harus dibalik. Ketika Tuhan butuh kita, kita harus ada. Ada di sini nih semuanya. Semuanya bareng-bareng berdoa, nyanyi. Tadi seru banget tuh yang joget mana tuh? Wah, ya kan keren banget gitu. Memang buat Tuhan tuh harus gila-gilaan. Buat dunia aja kalau kita lagi live music, semua kata rindumu semakin membuatku bisa gaya tak berdaya, ya kan? Kalau buat Tuhan kenapa nggak bisa? Coba nyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Capek saudara-saudara. Ada juga harusnya dibalik.
Ketika nyanyi ini kan namanya cinta, ya kan gak kelihatan nih sering live music kan semuanya kan. Ketika kita nyanyi yang sekuler hal dunia, itu harusnya kita mesti biasa aja. Tapi ketika kita memuji Tuhan, harus jauh lebih bersemangat. Kan katanya kita mau dipulihkan by His grace. Ya dong, kan kita mau nih, seperti kata kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa sih respon kita harus kita lakukan? Ya time, berikan waktu kita untuk Tuhan. Kalau kita tidur, bangun pagi-pagi, hal pertama yang kita lihat, jangan TikTok, jangan Instagram, jangan gibah. Apalagi anak-anak muda nih banyak gibah, hello, ya kan? Gibah mulu. Orang pakai baju yang seksi dikit digibahin, filler dagu kelebihan dibicarain. Kita harus berikan waktu kita untuk Tuhan, amin. Ketika kita buka mata di pagi hari, kita harus nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru. Itu bukan hal yang susah, saudara-saudara. Satu hari kita diberikan waktu 24 jam. Bayangin itu, kita lihat handphone aja udah berapa jam setiap hari. Coba deh cek. Kalau yang pakai iPhone bisa cek tuh screen time-nya. Paling banyak dihabiskan buat di mana? Pasti kalau nggak TikTok, yang kedua Instagram, ketiga Gojek. Ya, pesen makanan semuanya pasti kan? Tapi ayo kita luangkan waktu untuk Tuhan, biar hidup kita dipulihkan sama Tuhan. Biar apapun yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka ini membawa rempah-rempah yang disediakan mereka. Yang rempah-rempahnya bukan yang anyep-anyep, saudara-saudara. Memang kalau dibilang, Kak, tapi suara aku nggak bagus. Nggak apa-apa. Tuhan kan ciptain kita juga tahu suara kita bagus apa nggak, betul? Tapi Tuhan tuh mau melihat hati dan kemauan kita. Itu yang tadi disebut, pada saat Tuhan butuh, kita ada. Aduh Kak, lagu-lagunya sulit-sulit sekarang. Ya nggak usah nyanyi kayak Goodness of God gitu kan. Atau nyanyi Christ is enough, ribet. Itu ngafalin dari awal sampai akhir aja, bait refnya susah gitu kan. Ada lagu termudah sepanjang masa. Apa? Haleluya 12 kali. Gak berubah tuh kata-kata. Dari awal haleluya sampai akhir haleluya, haleluya, haleluya. Sama kan? Gak perlu susah-susah kata Tuhan. Iya bener hambaku, Tuhan tahu nih suara kita ngepas gitu kan. Gak usah, yang ini gak usah. Yang biasa aja, semampunya kita gak usah masak gitu loh. Tuhan tahu. Kata Tuhan gini, hebat ya hambaku, baru melek aja hal yang diingat itu aku. Begitupun sebaliknya, sebelum kita tidur hal yang diingat juga harus Tuhan. Jangan cuma doa 2 menit, 3 menit, 5 menit. Saya dulu seperti itu saudara-saudara, doa asal. Bagi saya gini, udahlah gak usah doa, besok saya juga tetap hidup. Besok saya juga diberkati. Ini kadang gitu tuh, hukum kasih karunia suka membodohkan kita. Karena kita merasa Tuhan itu selalu ada buat kita, memang. Tetapi kita nih punya akal kan terbatas ya saudara-saudara. Kadang kita mikir, ya udahlah Tuhan udah pasti berkati kita, udah pasti Tuhan sayang kita. Memang, tapi kita juga harus meluangkan waktu itu. Ibadah cukup bagus, tetapi di rumah juga harus kita menyembah Tuhan. Jangan cuma hanya hari Minggu, apalagi cuma hari Minggu ibadahnya. 7 hari ibadah cuma 2 jam. Nggak salah, balik lagi ini nggak salah. Tetapi ayo dong, tingkatkan waktumu itu untuk Tuhan. Setiap malam bangun jam 12. Kenapa jam 12 Kak? Karena di saat lain orang-orang nih ya, kayak tapi kita memuji Tuhan. Ku pandang wajahmu, nyanyi terus buat Tuhan, nyanyi. Luangkan waktumu untuk Tuhan. Nanti lihat, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau hidupmu nggak semakin naik, bohong. Nggak mungkin. Tuhan itu kan maha tahu dan maha dengar. Tuhan tuh sangat senang dipuji-puji. Kita deh ketemu orang, lu cantikan banget Beb, lu kurusan deh, seneng kan? Dipuji-puji tiap hari, bener nggak? Seneng. Kalau setiap ketemu, itu seneng deh ketemu nih orang selalu muji gue, bener nggak? Apalagi Tuhan. Tuhan juga bilang gini, saya seneng deh kalau setiap malam hambaku yang ini selalu bangun, selalu berdoa, selalu menyanyi untuk aku. Hambaku mau apa sih? Itu kan yang kita mau. Tuhan,
saya mau deh punya jodoh. Ini kenapa jodoh mulu yang saya bahas ya dari tadi? Mungkin banyak yang jomblo di sini ya. Kayak coba yang jomblo angkat tangan. Nggak ada yang mau ngaku ya kan? Nggak ada yang mau ngaku. Kalau lihat pada sisi itu nggak ada yang mau ngaku memang. Nggak apa-apa. Saya juga jomblo. Karena kita tuh kayak gitu, saudara. Jaim sama Tuhan. Udah minta aja, luangkan waktumu. Saya dulu juga seperti itu, saudara-saudara. Saya lama banget bergumul gitu ya untuk menjadi hamba Tuhan yang seperti tadi saya ceritakan. Aduh, kok kayaknya doaku susah banget gitu ya. Tapi saya bikin alarm jam 12 malam dan ternyata saya belum tidur jam 12. Jadi saya mikir, ya ngapain ya daripada gue main handphone, mendingan berdoa gitu. Kan kadang manusia nih ya diiming-iming gini, ayo doa biar dapat berkat. No, tapi kita harus berdoa karena memang kita butuh itu. Dan itu suatu keharusan. Kan Tuhan juga bilang hendaklah kita bisa berjaga-jaga. Nggak lebih, nggak kurang 1 jam. Cobain. Bener, cobain terus kalau kita pikir, manakah Tuhan nggak tolong-tolong? Sabar. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita minta Tuhan berkati aku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan aku mau juga dong keluar negeri. Dulu saya seperti itu saudara-saudara. Sedang Tuhan saya mau keliling dunia tapi nggak mau pakai duit saya. Kan kayak apa sih doanya gitu kan bagi manusia. Ya gimana-mana kalau pergi-pergi harus mengeluarkan uang gitu. Tuhan tolong dong Tuhan, saya mau pergi Tuhan. Saya berdoa setiap harinya. Tuhan pakai aku, Tuhan bukakan aku pintu-pintu berkat. Tuhan buka pelayananku. Dan benar saudara-saudara, itu semua saya alami. Coba luangkan waktu sama Tuhan. Keluar dari sini, mulai malam ini jangan iya besok. Karena percaya deh gak akan terjadi. Mulai malam hari ini, bangun, luangkan waktu itu, time untuk Tuhan. Amin. Dan yang kedua dalam Lukas 24 ayat 6 sampai 8. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Yang kedua, kalau kita mau recovery by His grace, itu harus think. Kita pikir, kita ingat. Yang pertama itu time, T yang pertama time. T yang kedua itu think. Kita harus mengingat lagi. Di sini selalu ditulis, ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Kita harus ingat lagi, oh iya, Tuhan mati di kayu salib mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu tadi connecting sama yang time tadi. Kalau kita bisa meluangkan waktu, automatically pikiran kita bisa kita taruh kepada Tuhan. Nih, banyak nih anak-anak muda, saya pun dulu juga kayak gitu ya. Hidup itu kita mau ngapain sih? What is your purpose in life? Apa tujuan hidup kita? Cari duit, nikah, harus yang sama, marganya sama. Tadi begitu saya sampai, burunya apa? Aduh, saya bukan orang Batak, saudara-saudara. Saya orang Manado gitu kan ya. Saya lumoin dong Pak. Oh iya, gitu. Terus apa? Tujuan hidupnya apa? Kalau udah lulus kuliah, terus mau ngapain? Kalau udah dapat kerjaan, terus mau ngapain? Kalau udah menikah, terus ngapain? Tujuan hidup kita itu hanyalah untuk menyenangkan nama Tuhan. Karena lagu tuh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Jadi kerinduan kita apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada lain, tidak ada yang bukan-bukan lagi. Apa yang kita inginkan di dunia, udah itu untuk menyenangkan nama Tuhan aja. Kita dapat pekerjaan, amin, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita mendapatkan jodoh yang sesuai dengan orang tua, dengan keinginan keluarga, itu semua karena Tuhan. Sebelum cari jodoh, cari Tuhan dulu, saudara-saudara. Cari jodoh ya, kalau saya, papa mama saya selalu bilang, Kak, kalau cari jodoh tuh 4T ya. Takut akan Tuhan, tanggung jawab, tajir, tampan. Enggak salah dong, ya kan? Kenapa kan saya tempatin tajir nomor 3, saudara-saudara. Takut akan Tuhan nomor 1, tanggung jawab nomor 2, nomor 3
tajir tuh. Kan ingat semua kalau tajir. Nomor 4, ya tampan boleh dong. Nggak mesti kayak Ronaldo deh, nggak mesti kayak Lionel Messi, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya udah gitu kan. Ya kenapa harus tajir? Memang kita kan perlu juga uang itu untuk apa? Memberkati pekerjaan Tuhan. Untuk membuat seperti ini, emang dipikir nggak pakai fulus, saudara-saudara? Pakai dong, bener nggak? Jadi kalau ketika gereja bilang, ayo persembahan taruh, jangan kita gerutu, persembahan lagi, perpuluhan lagi, kan lagi rame tuh ya, perpuluhan di TikTok dan Instagram gitu kan. Kita harus memiliki ini, pikiran yang baik akan Tuhan. Tuhan memberikan kita segala hal. Coba nafas ya, tarik, buang. Nggak terganggu kan? Itu kan berkat dari Tuhan. Dulu oma saya tahun 2013, dia di rumah sakit di ICU, saudara-saudara. Untuk nafas aja susah, kita harus membeli tabung oksigen. Nah kita ini nafas udah gampang bener, tapi pikirannya masih negatif mulu tentang Tuhan. Singkirkan itu, biar di tahun ini kita bisa mendapatkan berkat yang dahsyat itu. Kita bisa dipulihkan by His grace itu. Kan kita mau ketika orang-orang jalan nih, lewatin kita semua orang gini. Orang apakah dia ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya? Orang apakah dia ini sehingga masalah pun dia kalahkan? Kita mau kan menang atas masalah kita. Kita mau semua orang melihat, saya mau deh jadi seperti dia. Kita menjadi contoh. Nah, yang kedua itu kita harus think. Kita harus berpikiran positif. Jangan lagi percaya tahayul, zodiak. Nggak salah baca-baca untuk untuk pengetahuan, nggak apa-apa. Tapi jangan. Kalau kata zodiak gue nih yang Aries ya, nggak bisa nih gue ketemu air. Karena gue api. Apa sih gitu loh? Kita percaya Tuhan atau percaya zodiak yang dibuat oleh manusia? Yang ciptain manusia aja Tuhan, kata Tuhan gini, hambaku, hal beginian aja masih dipercaya. Oh nggak bisa. Aries itu harus pacaran nih sama Sagittarius, sama Scorpio. Ini tahu dari mana nih orang-orang? Orang hari esok aja nggak ada yang tahu gitu loh. Ini perkara jodoh, perkara rezeki, feng shui, semuanya perumahan ditentuin. Ini nggak boleh ini. Rumah saya tusuk sate, saudara-saudara. Mau dikasih tusuk konde, saya juga bersyukur gitu kan. Rumah saya benar-benar tusuk sate di ujung. Jadi ketika orang jalan, semua ada komen. Aduh, ini nggak bagus nih rumahnya tusukan, tusuk sate. Mau saya bilang mau tusukan apapun, mau tusuk gigi, saya juga terima. Saya bilang gitu kan. Tapi Tuhan tuh memang baik. Saat ini kalau saya bikin acara, depannya lempeng, nggak ada mobil pun yang parkir. Jadi setiap tamu bisa parkir depan rumah saya for free gitu kan ya. Dan yang lain berhadapan-hadapan rumahnya. Nah, lo kalah lo sama tusuk sate, ya kan semuanya pada komen gitu. Itu karena kita memiliki pikiran yang positif akan Tuhan. Memiliki pikiran akan Tuhan, semua yang baik-baik. Tadi kan udah dibilang, jangan lagi mikirin semua orang ketemu, ini orang nih pakai masker, lagi COVID ya. Enggak semuanya seperti itu, saudara-saudara. Percayalah, biasakan nih jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, ya kan? Orang kaum muslim aja nih, obat hati, ya kan? Maksudnya gitu, ada 5 perkaranya, disuruh jaga semuanya, jaga pikiran, jaga hati. Kita nggak boleh kalah, ya dong? Kan kita udah di sini nih, kita harus menjadi contoh untuk banyak orang, untuk sekitar, untuk keluarga kita, untuk teman-teman. Jadi ketika kita pergi keluar, orang-orang melihat kita beda. Jangan menjadi orang yang dihindari banyak orang. Saya contoh gini ya, saya membawa adik saya dan sahabat saya. Jadi kalau saya pergi, si Kalora nanya, Mercy ikut nggak? Ikut Kalora, oke. Kalau Mercy ikut, Kalora juga ikut. Kalau Mercy nggak ikut, Kalora nggak ikut. Kan kita seneng tuh. Bukan berarti kok tergantung banget, enggak. Tapi dia pasti merasa kalau ada saya rame, kan ada nggak ada lo nggak rame, ya kan? Tahu semua. Jadi kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Harus jadi pribadi ketika kita masuk ke ruangan, ruangan itu menjadi nyala. Kita harus menjadi pribadi itu. Jadi kita harus selalu menjaga diri kita, menjaga pikiran, menjaga hati kita.
Stop talking bad things about other people, about churches. Udah jangan lagi kita ngomongin ini pendeta nih. Barangnya mewah-mewah. Udah nggak usah bahas-bahas yang aneh-aneh gitu. Ini pasti nih persembahan gue nih diambil nih sama gembala. Kadang banyak jemaat berpikiran seperti itu. Anak-anak muda apalagi disuruh memberi tapi perhitungan. Aduh, udah deh kasihin aja. Ini gereja udah kaya. Stop. Kita melakukan itu semuanya untuk Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Memang kalau masalah keuangan, semua orang pasti susah menerimanya. Karena itu hal sensitif. Tetapi benar kalau kita membawa harta kita kepada Tuhan, berarti kita menaruh hati kita juga kepada Tuhan. Karena itu dikatakan dalam Alkitab, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita udah bisa membawa harta kita, berarti kita juga udah bisa membawa hati kita. Dan yang ketiga dalam Lukas 24 ayat 9 sampai 10. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Kalau kita udah memberikan waktu, kita udah memberikan pikiran, dan yang terakhir kita harus menceritakan. Yang ketiga adalah tell. Itu jangan pernah lupa, kalau kita udah mendapatkan berkat itu, kita harus bercerita. Mau dibilang orang sombong nih dia, tapi kita harus cerita dengan kerendah hatian. Bukan arti ingin mengada-ngada, bukan untuk meninggikan hidup dan diri kita, tetapi semua sekadar untuk itu tuh, untuk Tuhan. Kan kita mau recovery by His grace. Pemulihan kita harus cerita. Kayak dulu semasa hidup saya mungkin brengsek saudara-saudara. Saya mungkin pergi ke setiap klub ini, ke setiap bar ini, alkohol ini saya sentuh, saya hafal semua nama-namanya. Masa iya saya nggak hafal Alkitab sekarang, gitu kan? Dan kita harus menceritakannya. Saya dengan berani saya menceritakan kisah hidup saya. Ketika kita juga dapat berkat, kita harus bisa menceritakannya itu untuk banyak orang. Untuk apa? Sehingga semua orang tahu bahwa Yesus itu hidup dalam diri kita. Amin. Nah, ada sedikit cerita. Belum lama ini, sebenarnya 3 tahunan gitu ya. Saya apply yang tadi mau rencana di Fuller harus mengapply visa Amerika, betul? Nah, visa Amerika itu bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Karena itu kedutaan paling sulit untuk mendapatkan visa. Udah paling mahal, paling sulit gitu kan. Negara superpower gitu, katanya nggak sembarang untuk masuk sana. Saya apply as a student ya, visa student, visa murid kan. Begitu saya sampai, udah nih semua ada surat keterimanya di situ ada, dan sponsor ada, terus beasiswa ada, segalanya ada, sampai IELTS juga ada gitu kan. Saya nyampe di interview, ditanya, iya mau ngapain kesini? Ya sekolah gitu. Oh ya udah, sekolahnya jurusan apa? Udah sebutin ini, tinggalnya di mana, di dorm, gitu segala macam. Oke, dek, nggak ada ngelihat muka saya, nggak ada ngomong apa lagi, dikasih kertas merah, tandanya ditolak. Saya bingung loh, saya tanya, why did you reject me? Dia nggak kasih alasan, dia cuma senyum, dah diem. Saya kesel banget gitu saudara-saudara. Itu kan untuk apa itu dulu 2.700.000 hilang seperti itu dan uang tidak kembali. Terus udah balik ke rumah. Aduh, itu tahun 2018. Pak, aku ditolak. Ya sedih juga gitu ya saudara-saudara. Kok ditolak gitu kan? Dalam 6 bulan saya coba lagi. Saya apply lagi tapi as a tourist, jadi turis, siapa tahu dapat itu berbeda. Ditolak lagi saudara-saudara. Saya kesel sama Tuhan. Gimana sih katanya engkau mau aku jadi hambamu? Orang saya mau sekolah teologi kok engkau tahan-tahan gitu kan. Terkadang pikiran kita tuh tadi tuh, yang nomor 2. Pikiran kita nih mengganggu. Kita selalu berpikir Tuhan tuh kasih hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Sebenarnya tuh enggak. Tuhan kenapa sih kok begini sih? Kita tuh mau Tuhan mengikuti keinginan kita. Padahal Tuhan tuh ingin ngomong, aduh hambaku, kalau engkau tahu ke depannya engkau akan berterima kasih kepadaku. Aduh Tuhan, udah deh, nggak mau apply lagi, capek. Tapi Pak bilang, Kak coba aja apply sekali lagi, siapa tahu dapat.
sampai tahun 2019 bulan Desember itu, tahun 2018 bulan Desember itu saya ingat banget. Tanggal 23 itu terakhir kedutaan buka. Saya apply lagi untuk visa student lagi. Ditolak lagi saudara-saudara. Kesel gondok banget gitu kan. Ah udah deh capek, udah saya nggak mau lagi ke sana-sana. Udah nggak usah suruh-suruh sekolah di sana lagi, ngomong gitu. Terus saya baca, saya dapat kertas merah untuk ketiga kalinya. Pah, ini gimana sih? Udahlah nih, aneh-aneh aja, saya nggak mau lagi daftar di situ gitu kan. Terus udah, 2019 COVID, saudara-saudara. Dan tahu ada teman saya yang bareng sama saya, harusnya kita berangkat bareng, mereka berangkat duluan ke sana. Jadi tanggal Januari 4 tahun 2019 mereka udah ke sana. Mereka senang, freshman kan, freshman year, kenal-kenalan segala macam di mos gitu. Masuk ke doa masing-masing. Bulan Maret mereka lockdown saudara-saudara. Dan mereka udah mengeluarkan ratusan juta. Mereka udah bayar itu down per 6 bulan. Itu tempat tinggal mereka udah bayar per 6 bulan. Dan uang makan udah mereka keluarkan per 6 bulan. Mereka nggak bisa pulang ke Jakarta. Sampai udah bikin surat dari menteri nggak bisa pulang karena lockdown. Aduh, di situ saya bersyukur saudara-saudara. Tuhan memang tidak mau menaruh saya di sana. Kata Tuhan, anakku, aku tidak mau merugikan engkau. Ayo dengar-dengaran akan aku. Iya Tuhan, oke, makasih banget Tuhan. Terus saya nangis, saudara-saudara. Tuhan terima kasih, papa saya hanya seorang hamba Tuhan. Bayangin kalau udah taruh ratusan juta di situ, saya nggak bisa pulang, apa nggak kepikiran? Itu uang hilang begitu aja, tidak ada sekolah, tidak ada kegiatan apapun, hanya dikunci di dalam ruangan, di dorm itu. Keluar pun dibatasin, setiap jam ruangan ini, setiap jam ruangan itu. Dan saya tidak ada di situ, Tuhan selamatkan. Dan minggu lalu saya apply visa Amerika karena waktu itu di nubuatan dibilang, Mercedes engkau akan pergi ke Amerika dengan kelimpahan. Saya berpikir, apa kelimpahannya Tuhan? Oh mungkin ini kali ya, saat ini saya udah selesai master saya udah selesai semuanya, bahkan saya udah selesai sekolah saya yang di Israel, saya nggak punya beban lagi gitu. Mungkin ini kali ya, yaudah deh Pak, kita apply yuk visa Amerika. Mama saya udah dapat visa Amerika, dia tinggal perpanjang jadi tanpa perlu interview. Tinggal saya, adik saya dan papa saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya bilang, Pak, Dek, kalau misalnya ditolak saya minta maaf ya. Karena posisi saya itu riskan, bisa merugikan keduanya. Saya udah dapat tiket merah 3, kalau golden ticket lah, golden buzzer bagus ya. Nah ini kan tiket merahnya udah ditolak mentah-mentah gitu. Udah ditolak banget 3 kali. Jadi kalau misalnya nggak pergi, maaf ya, aku minta maaf dulu gitu. Nggak apa-apa Kak, kita harus bareng-bareng. Begitu saya masuk nginjekin kaki, saya selalu bilang dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Biar semuanya ini aku berikan kepadamu dan terserah Engkau. Masuk, udah itu diketir banget saudara-saudara. Ketemu kasir pertama. Kasir pertama itu untuk menyerahkan dokumen, ya kan? Itu masih orang Indonesia, 2 orang dibilang, oke, Michelle, tunggu dulu. Ini nama pertama saya tuh Michelle. Michelle, bentar. Ini kamu pernah ditolak ya? Pernah. Oh, terus dokumen saya digunting-gunting saudara-saudara. Mereka berdua nggak ada yang digunting, punya saya doang digunting. Bener-bener kayak nggak dianggap di situ. Terus fotonya dipisahin, dokumen saya dipisahin sendiri. Aduh Tuhan, ditolak nih kayaknya gitu kan. Tapi ada suara di dalam hati bilang, tenang, aku ini jangan takut. Tuhan bilang, ya Tuhan, amin Tuhan, tolong dong supaya aku tukar positive thinking. Oke, maju yang pertama, kita antri lagi untuk interview dengan orang-orang diplomat bulenya. Begitu nyampe di tempat depan kasirnya itu yang orang bule, oke, good afternoon. Kita udah bilangnya selamat siang, udah bahasa Indonesia. Karena mereka bisa bahasa Indonesia itu yang bule-bule. Saya udah yakin, papa saya yakin, adik saya yakin. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia, dia balas bahasa Indonesia. Enggak loh, dia ngomong pakai bahasa Inggris terus dari awal sampai akhir. Oke, good afternoon semuanya. Michelle, aduh, saya lagi. Itu papa saya udah sampai nggak bisa jawab papa di depan itu. Oke Michelle, ini ya. Oh kamu udah ditolak 3 kali ya. Kamu tahu alasannya kenapa? Enggak, memang benar saya nggak tahu. Tadi sebentar itu nggak akan pernah kasih tahu apa dan kenapa kita ditolak.
Nggak tahu. Oh oke. Dia nggak ada nengok muka saya sama sekali. Dia tanyain pekerjaan papa saya apa. Ya, papa saya jawab pendeta. Karena kalau di dunia ini, di sekuler, pekerjaan pendeta itu menyulitkan dalam banyak hal. Terutama gini ya, misalnya kita mau ambil mobil atau beli rumah, pasti ditanya pekerjaan pendeta ditolak. Pasti, nggak mungkin nggak. Karena itu pekerjaan yang tidak meyakinkan, bener nggak? Pendapatannya nggak tahu dan bagaimana gitu. Itu pasti hanya sistem kenalan dengan kenalan. Aduh, kak, papa bilang, ya papa pendeta. Ya papa ngomong akhirnya, pekerjaan apa? Pendeta, hamba Tuhan. Oke, saya juga ditanya, Michelle kegiatan apa di sini sekarang? Ya saya berkhotbah. Oke, Darren pekerjaannya apa sekarang? Oh iya, saya penyanyi. Oh, oke. Dilihat, dia tutup mata. Lama banget saudara-saudara, kita paling lama. Dan di kasir itu dia yang paling jutek. Kita dari awal udah berdoa, Tuhan semoga kita gak dapat kasir itu. Dapat sama dia loh saudara-saudara. Padahal itu yang kita anti, kita doa mau kita hindari gitu. Aduh Tuhan, dia yang paling jutek lagi Pak yang kita dapat. Ya udah deh, kita berserah ya sama Tuhan. Bukan pasrah tapi berserah. Kita relakan semuanya itu kita kasih pada Tuhan, terserah Tuhan deh gitu. Begitu udah selesai dia langsung gini. Oke. Kertas putih itu nangis saudara-saudara. Kertas putih itu tandanya visa saya diterima. Terus saya nangis, papa nangis, kita bertiga nangis. Semua orang bingung gini, ini orang kenapa ya dapat kertas putih kok malah nangis? Mestinya nangis kalau kertas merah gitu. Kita nangis itu karena Tuhan begitu baik. Mungkin kata dunia, lo udah gagal 3 kali, yang keempat lo akan gagal. Dan saya tidak membuat situasi itu berubah. Tuhan berkata di nubuatan bahwa engkau akan pergi dengan berkelimpahan. Benar-benar berkelimpahan saudara-saudara. Semuanya Tuhan siapkan. Bahkan Tuhanku bilang, iya hambaku ini sudah waktunya engkau mendapatkan visa itu. Bayangin, itu seharusnya kita bisa ditolak. Tapi kata Tuhan, no, engkau menerimanya itu. Jadi harus kita selalu Yang ketiga itu kita ceritakan. Kalau Tuhan memberkati kita, kita harus ceritakan. Nggak apa-apa orang-orang bilang, ini orang bersaksi mulu. Bersaksi iya, karena aku punya Allah yang hebat. Aku punya mujizat yang Tuhan berikan itu. Kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, betul? Semua yang ada di Alkitab itu tidak mungkin berbohong. Apapun yang kita dapat di dalam dunia ini sudah dikatakan di Alkitab ini. Jadi kita tidak boleh bosan atau jemu untuk berkata, menceritakan semuanya. Karena kita udah recovery by His grace. Kita udah menerima itu dan kita harus ceritakan. Kita bagi-bagikan itu kepada orang-orang. Kepada keluarga kita. Kepada teman-teman. Gak usah takut. Tapi ceritakan itu dengan kerendah hatian. Amin. Karena dari situlah berkat akan muncul dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami